Lembaga Studi Kebijakan Publik LSKP bekerja sama dengan International Republican Institute dan Women Democracy untuk memandu acara Women Talk kelima LSKP, dan temanya adalah pembangunan pro gender. Dan sore ini yang menjadi narasumber kita adalah perempuan hebat dari Sulawesi Selatan, tentunya ada Ibu Misna M. Atas, Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Dan untuk memulai Women Talk kita sore ini, tentunya saya mengucapkan selamat datang untuk narasumber kita dan seluruh peserta yang bergabung di Zoom meeting, dan Tribuners di mana saja berada yang akan menyaksikan dan sedang menyaksikan kita melalui program ini. Sebelumnya kita tampilkan profil dari kegiatan ini dan narasumber kita tentunya. Betul. Demikian tadi perkenalan singkat tentang Ibu Misna M. Atas, Komisioner KPU Sulawesi Selatan, dan seyogianya sore ini bergabung juga bersama kita Wakil Bupati Kabupaten Maros, Ibu Suhartina Buahari. Namun karena sesuatu dan lain hal, dan tentunya kita berharap akan ada obrolan di lain kesempatan dengan Ibu Wakil Bupati di Women Talk tentunya juga. Namun sore ini hanya Ibu Misna M. Atas yang akan berbagi cerita banyak hal tentang kita, bagaimana pembangunan pro gender khususnya dari bidang yang saat ini dikerjakan oleh Ibu Misna, bagaimana kerja-kerja Ibu Misna bisa bagaimana kerja-kerja Ibu Misna berkaitan dengan pembangunan pro gender. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih Ibu Misna. Apa kabar Ibu Misna? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bu Misna sore ini kayaknya ceria banget nih Bu. Alhamdulillah harus ceria. Kalau boleh tahu Bu Misna lagi di mana nih Bu? Di kantor. Di kantor. Iya, di kantor. Di kantor. Kalau hari ini sibuk banget Bu ya? Atau nanti sampai malam masih ada aktivitas nih? Ya biasanya sampai malam. Sekarang memang tidak ada tahapan pemilu yang sedang berlangsung, tetapi ada program rutinitas dari KPU RI, dan sekarang ini kami ada 2 program yang tetap kami kerjakan, dan itu masih tetap berhubungan dengan masyarakat, dengan para pihak. Pertama ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kemudian kami juga ada program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Itu yang saat ini sedang dikerjakan oleh KPU. Kalau boleh dihitung-hitung nih Bu, dalam sehari itu bekerja untuk di KPU Komisioner ini berapa jam sih Bu? Atau memang tidak ada durasinya nih? Sepertinya lebih dekat ke yang kedua. Iya. Oh iya, untuk seluruh Tribuners dan seluruh teman-teman yang bergabung, saya mohon maaf sebelumnya karena salah menyebutkan tema tadi. Seyogianya tema kita itu tadi pembangunan pro gender, tapi karena sesuai arahan dari pihak pelaksana ternyata temanya adalah pemilu dan perempuan. Jadi sesuai dengan background Ibu
Misna, kita akan banyak ngobrol dengan keterlibatan perempuan di sektor penting pembangunan bangsa tentunya nih Bu, menentukan bagaimana kita memilih calon kepala daerah. Ibu Misna terlibat aktif dalam mekanismenya tentunya. Dan Iya, untuk sebelum kita lebih lanjut nih Bu ke sana, ini kan kita masih situasi pandemi, kita ngobrol santai dulu lah Bu. Ini Ibu sibuk iya. banget, kantung matanya kayaknya hitam nih Bu, kayaknya lelah banget. Gimana menjaga stamina nih Bu di era pandemi? Eh, ya kayaknya saya sudah lama selalu begadang, akhirnya berdampak pada ya saya mata panda. Jadi hitam di sekeliling mata itu sudah sulit diatasi. Kalau menjaga staminanya Bu, apa tuh yang sering dikonsumsi mungkin, yang selalu dibawa saat ke kantor atau kemana saja begitu Bu? Sekarang ini saya selalu bawa madu kemana-mana, kemudian vitamin, ya vitamin C, sekali-sekali vitamin E, kadang juga vitamin D, ya karena ini lagi masa pandemi, saya juga punya pengalaman harus menjadi orang yang terdampak COVID, jadi saya ya masih mengkonsumsi vitamin-vitamin, tetapi yang paling rutin itu setiap hari adalah madu. Madu. Kalau dari segi makanan mungkin Bu? Ya, itu memang agak problem kalau kami di KPU karena ya diusahakan untuk menjaga pola makan, makanan, tetapi karena mungkin ritme kerja sehingga itu agak sulit sebetulnya. Tapi bagusnya Ibu tetap strong ini, apalagi kerja-kerja di Komisioner KPU, saya kira bukan pekerjaan ringan Bu ya. Ya, kata orang begitu, tapi ya dijalani saja, dijalani dengan perasaan nyaman, dijiwai, insya Allah kita merasa happy juga. Dan Karena kalau ya itu membawa kebahagiaan tersendiri. Setelah menyelesaikan event pemilu misalnya, itu ada kebahagiaan tersendiri. dari penjelasan Ibu ini, Ibu mengandut paham love what you do and do what you love ini. Jadi Ibu melakukan apa yang Ibu kerjakan dan mengerjakan apa yang Ibu cintai. Iya, karena kalau saya tidak mencintai pekerjaan saya, tidak mungkin sampai saat ini saya masih berada di KPU. Ya, Sejak ya, ya. 2008. Kemudian kan bukan kebetulan saya pernah dihadapkan pada sebuah pilihan untuk memilih antara bekerja di KPU dengan menjadi PNS, dan karena di 2008 itu saya berstatus CPNS di pertanian, ya saya harus memilih dan saya memilih KPU, maka ya sudah ini adalah pilihan saya saat ini. Tentu saja saya harus mencintai apa yang menjadi pilihan saya. Wah, dan sampai hari ini Ibu bertanggung jawab terhadap pilihan Ibu. Ini keren banget nih Bu. Perempuan berani masuk di ranah yang sepertinya mungkin masih kurang diminati gitu Bu. Belum jadi, bahkan mungkin belum masuk cita-cita, saya saja tidak pernah bercita-cita masuk di KPU nih Bu. Apalagi tema kita Kak, pemilu dan perempuan. kalau mau membandingkan jumlah peminat orang-orang yang mau bekerja di KPU, sebetulnya perempuan juga banyak. Tapi memang ya karena uh, pada seleksi-seleksi memang bukan seleksi yang mudah sebetulnya untuk masuk ke KPU. Ya mungkin banyak banyak yang banyak yang tereliminasi juga. Tetapi dari waktu ke waktu itu semakin banyak, apalagi misalnya kalau di daerah penyelenggara-penyelenggara ad hoc, eh, bukan kadang-kadang, tetapi kita seringkali mendapati misalnya ada sebuah desa atau kelurahan, ada PPK yang semua anggotanya itu adalah perempuan semua, dan mereka bisa mengerjakan tahapan-tahapan pemilu yang sebetulnya tidak ringan, apalagi untuk di ad hoc ya berhadapan dengan pekerjaan fisik yang sangat berat jika tahapan pemilu sedang berlangsung.
Betul betul Bu. Ya. Ini yang menarik tadi sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana kerja-kerja ibu dan keterlibatan perempuan khususnya di pemilu. Itu tadi katanya 2008 ibu akhirnya memilih bergabung di KPU ketimbang menjadi CPNS. Sementara CPNS itu kita tahu bahkan ada cap nanti bekerja kalau CPNS. Yang paling susah gimana sih ibu meyakinkan keluarga gitu. Ya. Saat itu, wah saya nih maunya pilih ini. Yang paling susah bagiannya sebenarnya itu kayaknya Bu. Ya, ibu saya 4 bersaudara, semuanya semuanya PNS. Dan ketika saya diperhadapkan pada dua pilihan, kebetulan bersamaan pada saat saya dilantik dan hari itu saya terpilih sebagai Ketua KPU Makassar. Beberapa jam kemudian saya juga mendapatkan informasi bahwa saya ini dinyatakan lulus CPNS Pertanian. Dan ya karena ternyata di KPU seorang anggota KPU itu tidak boleh berstatus CPNS, sehingga saya harus memilih antara melanjutkan CPNS saya atau melanjutkan ya status saya sebagai anggota KPU. Tetapi karena pada saat saya dilantik pemilu 2009 itu sudah diambang matam, sudah ya diambang pintu, tinggal 3 sampai 4 bulan saja. Dan saya berpikir kalau saya mundur dan saya merasakan bagaimana ya beratnya bersaing di KPU pada saat itu, saya sudah berpikir ini akan terjadi gonjang-ganjing lagi di KPU Makassar dan ya saya meminta izin kepada keluarga apakah boleh saya melanjutkan pekerjaan di KPU ataukah mereka menginginkan saya untuk memilih CPNS saya, karena ya CPNS itu memang menjadi dorongan orang tua untuk selalu mendaftar, dan ketika saya mendaftar saya dinyatakan lulus, kemudian saya dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya ternyata saya memilih menjadi anggota KPU dan meninggalkan CPNS tersebut. Mereka juga memilih, mereka memberikan support dan tidak ada masalah. Mengapa saya memilih untuk meneruskan menjadi anggota KPU? Karena saya merasa saya diperjuangkan oleh kelompok perempuan salah satu. Mereka teman-teman gerakan perempuan memberikan support ya begitu besar, dan saya juga merasa ya saya juga tidak mau dianggap karena ini perempuan sehingga selalu mencari pilihan-pilihan yang lebih aman, karena kan kalau PNS hampir bisa dipastikan sampai akhir hayat, atau kalau diberikan umur yang panjang sampai umur 58 tahun, 60 tahun orang masih bekerja dan masih menerima pensiun ataupun nanti pesangon yang lumayan. Boleh tunjangan kesehatan sudah jelas ada, dibandingkan dengan menjadi anggota KPU periodik dan ya saat itu tidak ada tunjangan apapun dari negara, hanya berupa uang kehormatan saja yang ada yang diberikan. Tetapi ya itulah pilihan-pilihan hidup, cara orang untuk ya menapakkan jejak-jejaknya kan juga berbeda-beda. Eksistensi orang-orang itu kan ya berbeda. Kemudian itu menjadi pilihan, dan setelah menjadi pilihan itulah yang menjadi takdir saya sampai hari ini menjadi anggota KPU. Ya saya harus menjalaninya dengan baik. Wah, keren banget ini Bu. Karena ya siapa sih yang tidak tahu, hampir seluruh orang tua mungkin ya pengennya anaknya jadi CPNS, tahu pengumuman lulus pasti wah bahagia banget, tapi Ibu memilih akhirnya menjadi anggota KPU dan salah satunya karena support teman-teman tadi. Tapi selain karena faktor eksternal itu Bu, dari Ibu sendiri itu kemarin saat akhirnya memilih mau jadi anggota KPU, apa hal yang besar mendorong Ibu hingga kuat kokoh memilih saya mau jadi anggota KPU? Apakah ada cita-cita besar Ibu kemudian atau ada hal yang wah saya hanya bisa kalau saya masuk di KPU nih?
Ya, tepat ya, di dalam proses itu kan ada perbincangan-perbincangan juga dengan misalnya dengan keluarga, dan salah satu tante saya menyampaikan, ya sudahlah kalau mau memilih anggota KPU silahkan saja, karena kalau PNS kan kami ini semua PNS, tapi kalau mau mencoba di tempat lain silakan. Kebetulan ya saya sebelumnya memang aktif di gerakan perempuan, pada saat berstatus mahasiswa juga saya sangat aktif di organisasi. Jadi mungkin perjalanan-perjalanan hidup sebelumnya itu yang mempengaruhi pilihan-pilihan saya. Tetapi satu hal juga yang menjadi pertimbangan besar saat itu tadi saya menyampaikan bahwa pemilu itu sudah di depan mata, dan kalau saya mundur lagi dari ketua, dan ya pemilu sudah sangat dekat, maka ya akan kapan stabilitas di KPU Kota Makassar dengan pemilu yang sudah dekat tersebut akan didapatkan. Kalau saya harus mundur lagi, maka akan muncul lagi pergesekan-pergesekan pada orang-orang yang bersaing, misalnya. Itu juga menjadi salah satu ya konsentrasi saat itu sudah harus saya fokuskan pada pemilu yang sudah tinggal 3 sampai 4 bulan tersebut. Hmm. Ya itu kan juga pengabdian kepada negara. Dan saat itu saya berpikir bahwa kalau untuk ya CPNS yang menginginkannya kan ya saya dan orang tua keluarga. Tetapi kalau untuk menjadi anggota KPU, ya saat itu kan masih sangat susah perempuan masuk sebagai anggota KPU, dan saya terpilih sebagai ketua KPU Kota Makassar. Itu bukan persoalan yang sangat biasa saja, karena saya merasakan pergolakannya, merasakan ketatnya kompetisi pada saat itu. Belum terlalu lazim lah, dan saat itu juga ada yang a priori apakah saya bisa menjalankan tugas sebagai anggota KPU Makassar, apalagi berposisi sebagai ketua KPU. Ada yang mengibaratkan saya ini Cinderella, ya bersepatu kaca, apakah bisa nanti. Ya saya, itu menjadi salah satu tantangan juga bagi saya, ya untuk memberikan pembuktian bahwa ya bukan karena jenis kelamin, bukan karena kita laki-laki atau perempuan, tapi semua mempunyai potensi yang sama untuk bekerja di bidang apapun. Nah, itu begitu begitu sih dulu. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan dengan posisi Ibu Misna hari ini tentunya. Tapi nih Bu, tapi kok Ibu yakin gitu bisa gabung di KPU, bisa terpilih menjadi bagian dari KPU? Saya tidak pernah memikirkan lagi saya yakin atau tidak yakin, ya saya masuk di KPU, bekerja, menghayati betul pekerjaan saya, uh, ya hanya itu yang saya lakukan, mencoba untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa saya berikan buat bangsa ini. Saya kira ya saya itu juga persembahan saya kepada pemilik kehidupan ini. Nah, saya harus bekerja dengan baik selama saya menjadi anggota KPU. Itu saja, tanpa memikirkan bagaimana apa yang saya dapatkan, yang jelas memberikan yang terbaik, karena kita mengelola pemilu itu banyak orang yang berharap nasibnya ya di KPU, bagaimana mereka bisa ya banyaklah perbenturan-perbenturan, kepentingan mereka sama, tetapi tentu tidak semua bisa, kita tidak bisa memuaskan semua kontestan pemilu tersebut. Jadi ya kita berjalan apa adanya, kadang-kadang memang harus ya hitam putih, karena memang sudah harus begitulah, tidak ada pretensi-pretensi lain. Bekerja saja dengan baik sesuai regulasi. Berniat Betul. baik, berpikir baik, dan berbuat baik. Berniat baik, berpikir baik, dan berbuat baik. Ya. Wah, keren banget ini Bu quote-nya. Kita sudah banyak mendengarkan soal cerita Ibu perjuangannya akhirnya masuk di KPU. Ini sesuai dengan tema kita, pemilu dan perempuan.
Mungkin Ibu bisa memberi pengantar sedikit seputar gambaran pekerjaan Ibu nih di komisioner nih, Bu. Apa sih kesibukan Ibu di komisioner KPU gitu yang mungkin banyak orang bahkan Tribuners terutama dan sahabat publik yang bergabung bersama kita masih ini Bu Bisna kerjanya apa sih kok sampai mata panda gitu tadi ceritanya Iya, suka telat pulang gitu Bu. pekerja. Kalau mungkin sama saja dengan orang-orang yang bekerja di tempat-tempat lain, di instansi-instansi lain, ya membaca, ya melakukan apa yang harus dilakukan, melakukan kontrol, ya serupa itu yang saya lakukan. Tetapi memang mengerjakan sebuah pemilu itu biasanya sampai 2 tahun sebelum hari pemungutan suara kita sudah bekerja. Dan jangan membayangkan nanti menjelang hari pemungutan saja ya kita misalnya bekerja sampai malam, itu tidak. Biasanya ya rasa-rasanya belum ada istirahat yang boleh dikata betul-betul kita beristirahat setelah pemilu 2019, kemudian ada pilkada 2020. Sampai saat ini kita juga masih terus bekerja dan harus memastikan pekerjaan kita itu terpenuhi standarnya. Ini kan ada standar yang sama di seluruh Indonesia dan itu harus terpenuhi. Persoalan kearifan lokal di KPU itu ya itu hanya persoalan cara kita berkomunikasi, berhadapan dengan orang. Tetapi kalau persoalan standar di seluruh wilayah Indonesia ini standar pemilu itu sama. Tapi kalau dalam bekerja di KPU ini, lingkup KPU, teman-teman bekerja, apakah memang perempuan ini tidak ada stigma gitu? Wah, lo perempuan bisanya apa sih? Gitu, Bu. Mungkin ya kasarnya gitu. Ini perempuan Kalau itu apa yang mau sih gabung? dipikirkan, jangan memikirkan itu. Nanti kita kesannya baper. Jadi kita Nah, bekerja saja seperti yang saya sampaikan tadi, berniat baik, berpikir baik, dan berbuat baik. Itu saja. berarti Nah, Ibu tidak pernah merasa insecure nih di antara oh tidak, pria-pria. tidak, sama sekali tidak. Saya merasa sangat nyaman dan mendapat tempat yang sangat baik di KPU ini. KPU ini bekerja di kepemiluan ini menjadi pembuktian bahwa antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama, dan kemampuan itu adalah ya bergantung dari individu, bagaimana kapasitas individu yang bekerja di KPU tersebut. Tapi kalau dalam kerja hari-hari itu Bu, memang tidak ada perbedaan antara perempuan mau bukan, sama aja pekerjaannya. Sama Tidak aja ada servisnya. perbedaan. Tidak ada. Yang ada itu hanya saling ya mungkin hanya saling pengertian saja di antara kita. Karena kalau beban-beban pekerjaan ya serupa mengangkat kotak suara pun perempuan bisa melakukan. Tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan jika kita bekerja di KPU. Di KPU. Wah. Berarti Iya. teman-teman yang mau gabung di KPU ya siap-siap aja kerjanya. Dari cerita Ibu Misna berat tapi asik kayaknya bagi Ibu Misna ya. Karena kita juga punya kesempatan untuk membangun negara dari KPU, membangun negara melalui pintu pemilu. Nah, pada tema ya tadi siang saya pikir masih bisa bersama-sama dengan Ibu Wakil Bupati, itu sebuah kesempatan yang sangat besar. Ya kita bisa berbincang bagaimana pembangunan pro-gender tersebut itu sangat penting untuk kita bicarakan. Karena di KPU ya itu juga menjadi salah satu perhatian, ya katakanlah kalau di KPU ya pada pencalonan legislatif ya perempuan diberikan ya ada afirmasi, ada langkah-langkah afirmasi, ada langkah-langkah khusus untuk bagaimana perempuan ya bisa berada pada posisi yang
punya peluang bisa lebih besar dibandingkan, ya bukan dibandingkan, bersama-sama dengan laki-laki tentu, karena kita mengetahui bahwa ya ada pintu pencalonan yang mengharuskan perempuan itu diberikan porsi paling sedikit 30% dari setiap daerah pemilihan yang disertakan oleh semua partai politik, dan kalau itu tidak terpenuhi maka ya bisa saja partai politik akan digugurkan pencalonannya pada sebuah daerah pemilihan. Jadi kalau untuk ya kita memang yang menjadi salah satu keprihatinan kita dari pemilu ke pemilu, karena belum pernah sejak saya bekerja di KPU 2008, saya berhadapan dengan pemilu 2009, 2014, dan 2019, belum pernah sekalipun dalam mengerjakan 3 tahapan tersebut, saya tidak mendengarkan keluhan dari partai politik merasa kesulitan untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Itu ya, sehingga memang ya kita bisa masih mendapati persoalan bahwa ternyata apa yang sudah lama menjadi isu-isu kesetaraan, afirmasi, langkah-langkah afirmasi, ternyata masih menemui kendala-kendala. Nah, itu untuk pemilu legislatif. Dan sekarang pada perkembangannya kita melihat dari hasil pemilihan kepala daerah, ternyata semakin banyak yang perempuan yang bisa menduduki jabatan-jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan perlu dipahami bahwa sebetulnya KPU itu untuk pemilihan kepala daerah menjadi pintu pertama untuk melakukan evaluasi pembangunan 5 tahunan. Karena mengapa? Karena di peraturan KPU itu mempersyaratkan calon-calon harus menyusun visi dan misinya yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga pembangunannya bisa berkelanjutan. Nah, kita berharap ya kalau kami di KPU, kami biasa mengembalikan visi dan misi dari pasangan calon ketika kami melakukan ya evaluasi, melakukan verifikasi, dan ternyata kami menemukan ada hal-hal, ada ya mungkin ada kadang-kadang ada yang dimasukkan sebagai program dan kita menganggap oh program ini tidak sesuai dengan ya nilai-nilai bagaimana kesetaraan gender, pluralitas di dalamnya, kemudian bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan, itu juga harus dipastikan di dalam visi misi dari pasangan calon kepala daerah. Jadi mengapa sebetulnya sangat seandainya waktu Bupati hadir itu sangat penting sekali bagi kita. Mudah-mudahan nanti LSKP bisa tetap menghadirkan beliau, karena tidak banyak perempuan yang berada pada posisi yang strategis dan mempunyai otoritas. Nah, saya ya berada di KPU, saya berada pada area strategis, ya tetapi tentu saja tidak sama dengan perempuan, atau katakanlah ya mungkin ada laki-laki yang bukan perempuan pasti, tetapi walaupun laki-laki kalau memiliki perspektif kesetaraan gender, ya kita bisa berharap isu-isu kesetaraan itu bisa bergerak lebih cepat. Karena kalau konsep pembangunan bagaimana kesetaraan gender itu kan sudah ada konsep-konsepnya, misalnya Sustainable Development Goals itu sudah diatur, SDG sudah ada konsep-konsep yang lengkap. Bagaimana memastikan itu berlangsung, ya kami juga di KPU ya bisa menjadi pintu pertama melalui pemastian visi misi tersebut apakah berkesesuaian dengan konsep-konsep yang
memang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah. Nah, saya kira ya itu yang menjadi pekerjaan saya. Kalau di KPU, kalau ditanya bagaimana sih bekerja di KPU, ya saya juga sering dicereweti oleh kontestan. Misalnya kalau mengembalikan dokumen-dokumen mereka, katakanlah visi misinya mereka, nah ini kok KPU seperti mendikte, ya iya, tapi kan kami harus menjalankan regulasi, kami harus bisa memastikan visi misi mereka itu sudah dipastikan harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kemudian tidak ada nilai-nilai yang berbenturan dengan nilai-nilai yang universal, misalnya pluralitas tersebut, tidak ada diskriminasi, bisa mengangkat kelompok rentan, misalnya disabilitas, itu harus kami pastikan apakah ada isu anak di dalamnya, apakah disabilitas ada di dalamnya, misalnya tuh kelompok-kelompok rentan lainnya. Karena kalau kita berbicara pada konsep pembangunan yang berkeadilan, ya seringkali kita harus melihat apa lagi namanya, kelompok-kelompok rentan ini tidak ditinggalkan. Jadi tidak ada yang tertinggal pada proses-proses pembangunan yang sedang berlangsung, yang dirancang, dilaksanakan, itu tidak ada yang tertinggal, tidak ada kelompok-kelompok yang tertinggal. Jadi kami ini tidak hanya sekedar mengerjakan tahapan-tahapan pemilu saja, misalnya daftar pemilih kami mutakhirkan, kemudian kami juga harus menghitung logistik berapa yang harus dibeli, berapa yang disalurkan. Tidak hanya seperti itu. Bagaimana kami melakukan pemungutan suara lalu menetapkan, bukan hanya sekedar itu, tetapi pintu pertama pembangunan 5 tahunan itu ada pada sebuah daerah, ya. Karena kalau ini kita banyak bicara pada kepala daerah, ya ada posisi strategis KPU di situ, dan kita harus bisa berani mengambil posisi-posisi kalau memang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai pluralitas tersebut, nilai-nilai yang universal, ya kita harus bisa bicara dengan tim pasangan calon, bahkan pasangan calonnya, karena saya sudah biasa, ya sudah mempunyai pengalaman, ya pasangan calonnya cerewet, kok KPU terlalu mendikte seperti itu. Ini kan kami yang buat, ya kami ada, ya harus memperlihatkan regulasi, tetapi memang kami, ya regulasinya hanya mengatakan misalnya naskah visi misi harus bersesuaian dengan RPJMP dari sebuah daerah. Tetapi bagaimana kesesuaian itu, ya kamilah yang harus berpikir, mendatangkan pakar misalnya yang ahli pada masing-masing bidang. Ada yang bisa mewakili disabilitas, perempuan dan anak, kemudian dari ya ahli di bidang pembangunan pertanian, kelautan, maritiman, dan lain-lain sebagainya. Itu harus kami pikirkan semua untuk bisa dijembatani oleh KPU. Bagaimana kami harus menjadi katalisator antara rakyat dengan kontestan, itu yang harus kami pikirkan juga. Jadi tidak sekedar melaksanakan penghitungan suara misalnya, bukan hanya itu. Kami sudah harus bisa keluar beranjak lebih baik. Itu memang yang menjadi keprihatinan kita, karena saat ini jangan dipikir bahwa kita berpemilu ini hanya melakukan pemungutan suara, rakyat memberikan pilihannya, kemudian kami hitung, dikonversi menjadi pilihan itu, ada orang-orang yang terpilih, dikonversi menjadi suara-suara pemilih, lalu ada yang nanti dilantik menjadi pemimpin. Ya bukan hanya sekedar itu saja, tetapi harus dipandang bahwa pemilu itu kan sifatnya masif, sifatnya massal, sifatnya serentak, dan ini adalah sebuah perhelatan yang sangat besar, semua konsentrasi tertuju di situ. Tetapi karena seringkali ada hal-hal yang paradoksal sifatnya, pada saat yang bersamaan rakyat ini kan butuh
membutuhkan teladan dari pemimpin, bahkan yang ya calon-calon pemimpin itu harus menjadi teladan bagi rakyat, bagi pemilih. Tetapi pada saat yang bersamaan seringkali kita dipertontonkan dengan ya nilai-nilai yang tidak seharusnya, yang kontraproduktif. Katakanlah ada praktek-praktek buruk pemilu seperti jual beli suara, sogokan masuk ke rumah-rumah penduduk, dan itu disaksikan langsung oleh anggota-anggota keluarga, anak-anak misalnya, dan itu menjadi contoh ya atau menjadi pendidikan politik secara langsung di keluarga-keluarga. Dan ya segala sesuatu yang sifatnya transaksional seperti itu ya tentu saja ada efek-efek buruk. Ya tidak heran kalau ya akhir-akhir ini KPK semakin banyak deretan kasus kepala daerah harus berurusan dengan ya penegakan hukum karena ada kasus-kasus korupsi. Yaitu tadi salah satunya adalah ya biaya politik itu yang sangat tinggi. Nah, ini yang harus dipikirkan bagaimana bisa kita melaksanakan atau menggelar pemilu yang lebih murah dan berkeadilan. Siap. Ini saya ada pertanyaan untuk Ibu Misna, tapi sebelumnya saya mau sampaikan kepada seluruh Tribuners yang nonton kita dan sahabat publik yang bergabung di via Zoom, bahwa nanti di akhir acara kita ada giveaway. Caranya cukup gampang, mengajukan pertanyaan di chat room Zoom kita. Yang kedua, memposting screenshot mengikuti talk show di IG Story, lalu mention hashtagnya Women Talk 4 dan tag Instagram lskp.id dan Instagram narasumber tentunya. Itu saja untuk cara gampangnya mendapatkan di giveaway di akhir acara. Dan untuk seluruh teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan yang telah bergabung bersama kita via Zoom, silakan tinggalkan di chat room. Sementara Tribuners yang menyaksikan kita dari rumah bisa via chat di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Dan kita kembali ke Ibu Misna. Ini langka banget kita bisa ngobrol dengan Ibu Misna dengan segala kesibukannya. Tadi sudah diceritakan juga. Ini tadi katanya Bu Misna sampai didondor-dondor ini sama kandidat. Bahkan di komen-komen lah ceritanya sama kandidat. Ini apa ada pernah kejadian gitu, Bu? Mungkin Ibu pernah dapat ancaman atau teror karena terlalu cerewet kata mereka nih. Yang paling terasa itu ketika saya masih di KPU Makassar. Wow. Ya karena saya sangat ingat ya mungkin karena ya memang kan sistem pemilu ini ketat dari pemilu ke pemilu dan saat itu masih belum seketat sekarang. Nah, ya saya sangat ingat di depan kantor KPU Makassar itu selalu saja bergerombol orang-orang dari pagi sampai malam. Ada yang menginap, saya juga tidak mengetahui apa sih yang dicari orang-orang tersebut sampai saking tidak percayanya mungkin kepada KPU sehingga harus menginap, harus ada pengerahan massa, ya ada kelompok-kelompok massa karena kan masing-masing partai, masing-masing kandidat itu bisa melakukan pengerahan massa ke KPU. Sampai harus masuk ke kantor pun itu sangat susah karena ya jalan masuknya yang susah. Ya itu saya anggap dinamika. Saya juga sangat ingat bagaimana ya saya harus melakukan penyitaan rekapitulasi dari sebuah kecamatan. Tengah malam saya harus membangunkan Kapolres Tabes Makassar. Ya pengalaman-pengalaman itu masih rasa-rasanya ya berat itu secara betul-betul ya fisik mungkin pada saat di KPU Makassar tuh memang sangat berat karena kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada KPU. Tetapi begitu selesai pemilu dan ternyata ya mungkin sudah merasakan kami memperlakukan mereka secara setara,
Karena yang mengiming-imingi sampai menguber-uber ke kantor, menyelinap, membawa uang satu tas misalnya, membawa sertifikat rumah, bawa kunci mobil, itu ada yang ke KPU. Dan mencari-cari kami di KPU, mencari saya, menemui saya. Tapi ya karena mungkin mereka merasa bahwa ya tidak perlu menggunakan cara-cara seperti itu kalau mereka memang punya hak untuk mendapatkan posisi-posisi yang telah mereka perjuangkan, ya mereka akan dapatkan. Kemudian yang terberat juga saya rasakan berikutnya adalah ketika untuk pertama kalinya ada pasangan calon kepala daerah, bakal calon pasangan kepala daerah untuk ya tingkatan provinsi dan menggunakan jalur persorangan. Itu pekerjaan berat saya juga menyelesaikan verifikasi administrasinya karena itu baru pertama kali dan kami ini ya di Sulsel ini kita provinsi yang besar sehingga kita harus berjuang betul-betul dengan waktu yang sangat ya mepet dan regulasi yang tidak sepenuhnya berpihak pada penyelenggara pemilu. Tetap waktu yang mepet tersebut harus memastikan semua dukungan-dukungan tersebut bisa terverifikasi secara administratif. Itu ya sepanjang saya bertugas di KPU sejak 2008 itu saya rasa pengalaman yang ternyata memang ya saya rasa berat untuk saya harus selesaikan, tetapi tetap kami harus menyelesaikannya. Ya, Ibu ini betul-betul bertanggung jawab dengan pilihannya. Meninggalkan CPNS, memilih KPU, dan segala ancaman yang datang, wah tidak buat goyah nih kayaknya, Bu. Ya, tentu ada, ya itulah hidup. Hidup itu adalah pilihan. Dan pada pilihan-pilihan tersebut ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itulah yang menjadi pilihan-pilihan kita pada akhirnya. Mau memilih nilai yang mana, mau menganut nilai yang mana. Itu Ya, Bu Misna. Ya, ini ada pertanyaan, ya, Bu. Ada pertanyaan dari teman-teman sahabat publik yang bergabung bersama kita di via Zoom dari Reviva Fahrunisa. Assalamualaikum, saya ingin bertanya kepada Ibu Misna. Apakah ada jaminan keamanan bagi Ibu yang bekerja di KPU? Karena kalau dilihat pekerjaan Ibu cukup beresiko ini, Bu. Terima kasih katanya. Dijawab aja, Bu. Kalau jaminan keamanan ada, karena jaminan keamanan sangat baik dari kepolisian. Kalau kita sedang menyelenggarakan pemilu, saya dulu waktu di KPU Makassar sampai ya ada polisi yang harus ikut tidur di rumah. Karena memang situasinya pada saat itu memang mengharuskan seperti itu. Tetapi belakangan saya di KPU provinsi, saya sudah menolak kalau ada pengamanan yang betul-betul melekat karena saya merasa tidak nyaman juga untuk ya rasanya tidak nyaman ya bergerak harus diawasi terus-menerus macam bagaimana ya saya harus diiringi oleh pengawal-pengawal rasanya risih juga tidak terbiasa mungkin ya karena ada juga orang yang terbiasa untuk dikawal ya saya ini tidak terbiasa dikawal seperti itu. Kalau barengan dengan teman-teman ya biasa tetapi harus ada pengawalan khusus itu saya ya rasanya tidak terlalu nyaman karena memang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi dulu waktu saya masih menjadi ketua KPU Makassar ketika pemilu saya bahkan diberitahu saya harus terpaksa juga harus mengikuti sandi-sandi dari orang-orang yang mengikuti mengawal karena memang saya sudah meminta untuk agar tidak ada seragam ya polisi berseragam yang mengikut dengan saya kecuali kalau memang betul-betul misalnya saya harus berada di lapangan dan situasinya sangat kritis mungkin bisa tetapi kadang-kadang situasi kritis pun ya yang ada itu hanya
saya harus belajar sandi-sandi pengamanan tersebut. Dari jauh saya diberikan kode kalau mereka adalah pengamanan. Ya, hanya ya seperti itulah sebetulnya. Siap-siap, Bu. Ini ada lagi pertanyaan untuk Ibu Misna nih. Assalamualaikum, Bu. Dari Musda. Assalamualaikum, Bu. Saya ingin bertanya, apakah pernah terjadi suatu kasus seorang kandidat suatu pemilihan tidak menerima hasil dari pemilu? Dan bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu? Oh, itu sering. Kami pernah ya, saya di KPU Makassar, kami pernah mengembalikan dokumen pencalonan bakal calon kepala daerah. Ya, saya ingat sekali orang tersebut adalah pemilik brand ternama yang sering digunakan. Saya juga termasuk pernah menggunakan brandnya datang dari Jawa. Ya, kita juga kasihan, tetapi ternyata ya beliau itu banyak ditipu oleh orang-orang yang ada yang mereka percayakan untuk mengumpulkan dukungan-dukungan karena saat itu bakal calon perseorangan dan banyak mempercayakan kepada orang-orang lokal karena dia tidak tinggal di sini, tidak tinggal di Sulawesi Selatan, dari Jawa, dan mempercayakan pengumpulan dokumen-dokumen dukungannya kepada orang-orang di sini. Dan ternyata dia merasa tertipu karena telah mengeluarkan uang sampai bermiliar, dan ternyata ketika dimasukkan ke KPU Makassar, ternyata tidak bisa kami terima karena memang tidak memenuhi syarat. Dengan berbagai cara kami harus menyampaikan, ya menyuruh bersabar, semua kami tolerir, semua kami penuhi permintaannya untuk ya meminta penjelasan walaupun berkali-kali. Kadang-kadang kesabaran itu yang harus kami tunjukkan, ya harus bisa menahan sesabar-sabarnya. Karena itu juga menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Harus bisa menahan ya harus bisa mendengarkan, harus bisa melihat yang tidak kami lihat, harus bisa mendengarkan yang kami tidak dengar. Tapi kan mendengar itu bukan berarti nanti kami mendengar langsung atau melihat langsung, lalu kami menyimpulkan kami sudah dengar, kami sudah melihat. Tetapi ada indikasi-indikasi, ada suara-suara publik yang mungkin bukan orangnya tetapi melalui siapa saja ya kita bisa mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Siap. Ini Bu, kembali soal keamanan. Saya pribadi nih masih sangat penasaran dengan Ibu nih. Apa pernah, tentu sudah banyak mungkin intimidasi juga ke Ibu. Gimana dengan keluarga besar Ibu Misna nih? Apakah menyentuh sampai ke keluarga juga nih? Ya, alhamdulillah tidak pernah. Jadi bekerja di pemilu itu tidak juga mencekam kalau kita bekerja dengan baik dan orang-orang percaya kepada kita, mempercayakan nasib mereka, ya kita kelola dengan baik pencalonannya sesuai dengan aturan-aturannya, ya mereka percaya saja. Dan 2018 pemilu 2014 saya tidak terlalu mendapatkan pengawalan yang ketat lagi. 2019 malah tidak, saya keluyuran kemana-mana juga tidak pakai pengawal, walaupun pemilihan legislatif berlangsung, pemilihan kepala daerah tidak ada masalah. Ya kadang-kadang memang saya harus bisa menjaga diri, tidak mau berjalan sendiri karena jangan sampai ada fitnah. Ke tempat-tempat tertentu juga saya harus menjaga diri agar tidak, ya jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Ya saya harus bisa menjaga diri juga, walaupun tanpa pengawalan dari negara. Tetapi kadang-kadang saya meminta bantuan dari teman-teman untuk menemani. Ya hanya seperti itu saja. Sebetulnya sederhana, tidak terlalu ribet. Dan sampai hari ini Bu merasa mana-mana aja? Tidak kenapa-kenapa juga. Ya, semoga kita tentu mendoakan Ibu Misna sehat selalu sebagai penyelenggara pemilu, bagian penting dari masa depan bangsa ini. Semoga sehat selalu dan seluruh teman-teman tentunya Bapak Ibu komisioner dimanapun berada semoga sehat selalu. Dan sebelum berakhir Bu, ini ada lagi pertanyaan.
apa pernah kejadian nih dengan serangkaian kegiatan proses yang sudah Ibu lalui pengalaman-pengalaman itu terutama saat menjabat Ketua KPU Makassar? Apa pernah trauma hingga akhirnya wah saya mau berhenti nih di KPU? Belum pernah. Jadi ya itulah yang saya katakan tadi. Sebetulnya kesan horor pemilu itu kan ya bagaimana ya, nggak banyak di, mungkin orang melihat beban-bebannya yang berat, dan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik dari para pihak, tetapi tidak ada yang menjadi persoalan yang berat sebetulnya, tidak, untuk menjadikan saya mengalami trauma, tidak ada. Sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan sampai nanti juga ya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Amin, amin. Semoga saya tidak terjadi. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu, sebelum kita closing. Ada pertanyaan dari Irnita Islamia. Mungkin teman yang masuk suaranya di mute dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Irnita Islamia. Bagaimana KPU menghadapi berbagai tuduhan tidak profesionalisme dalam bekerja, padahal dalam prosesnya pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapannya, Bu? Ya, tuduhan seperti itu kadang-kadang terlembaga malah, karena diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu juga sudah banyak dialami oleh penyelenggara-penyelenggara pemilu, dan nanti akan dibuktikan melalui sidang-sidang kode etik yang harus dijalani oleh penyelenggara yang diadukan ke DKPP. Tapi ada juga yang tidak sampai ke DKPP, misalnya memviralkan, ya melakukan tuduhan-tuduhan. Ya, tapi kalau itu mau dilayani semua tuduhan-tuduhan seperti itu, kapan kami berkonsentrasi tidak untuk melayani hal-hal seperti itu. Kalau memang ya mungkin sudah melewati batas, ya kita juga akan melihat apakah ini akan membahayakan secara kelembagaan, apakah ini akan menggerus ya KPU secara kelembagaan, atau ya kalau kami secara pribadi cukup kami melakukan pembuktian yang tidak berpihak. Kemudian sekarang kami juga menyadari bahwa zaman ini ya sudah pergerakannya sangat sangat cepat sekali, dan ya karakter ya sudah menjadi karakter di abad sekarang, abad 21 ini memang sangat cepat perubahan-perubahan itu terjadi, cepat, mengejutkan, dan ya memindahkan, kata Renal Kasali. Nah, kami juga harus beradaptasi, sehingga kalau kami di KPU, kami mencoba untuk ya beradaptasi dengan zaman sekarang ini, ya harus banyak menggunakan teknologi informasi, teknologi berkomunikasi. Kami harus banyak menampilkan kegiatan-kegiatan KPU itu apa sih, kemudian ya apa yang menjadi kebijakan-kebijakan KPU. Satu hal yang harus dipahami, di KPU itu tidak ada data yang rahasia, itu sama sekali tidak ada. Prosesnya juga sudah harus transparan, karena itu masuk menjadi salah satu nilai dalam pedoman perilaku KPU. Kami harus transparan, akuntabel, profesional, dan seterusnya. Itu sudah rasa-rasanya untuk penegakan kode etik profesi yang saat ini sangat efektif, itu paling ya berjalan sangat ketat ya untuk penyelenggara pemilu. Itu kode etiknya, penegakan kode etiknya sangat ketat sekali. Dan kalau di profesi-profesi lain, rasa-rasanya di KPU ini hampir saja setiap pekan ada saja yang disidangkan oleh Dewan Kehormatan Pemilu. Siap. Ini terima kasih banget nih untuk Ibu Misna M. Atas sudah bergabung bersama kami tentunya di Women Talk diadakan oleh LXKP ini. Dan untuk seluruh teman-teman yang bergabung kita di Zoom, di room Zoom ini, terima kasih juga ada dari KPU Goa, ada tadi dari Bone dan lain, oh banyak banget ini. Ada juga Ibu Sri Endang Sukarsi
Wah, banyak banget. Ada KPU Sopeng juga Iya, nih, Bu mereka Misna. tuh tertarik dengan tema yang tadi iya, iya. Mereka tertarik dengan tema gender, pembangunan yang pro gender tadi, karena kebetulan ada wakil bupati juga. Saya merasa ini kesempatan yang sangat baik, perempuan-perempuan bertemu, kami berbeda posisi, otoritas yang berbeda, tetapi ya kita ini sama-sama membangun negara melalui ya profesi kita masing-masing. Ya Ibu Tina salah seorang wakil bupati, dan itu adalah ya dia Ibu Bupati, wakil bupati itu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah orang yang berada pada area yang sangat strategis untuk membawa daerahnya, bangsa ini bergerak ke arah yang lebih baik lagi, yang lebih berkemajuan. Siap. Nah, kami juga berusaha membangun negara ini dengan peningkatan kualitas pemilu, peningkatan kualitas berdemokrasi. Nah, tentu Rara juga berprofesi sebagai jurnalis, juga membangun bangsa ini melalui ya profesi jurnalis tersebut. Siap. Saya kira begitu, Rara. Siap, terima kasih sekali lagi Bu Misna M. Atas sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi, bukan berdiskusi sih, berbagi cerita menjadi perempuan di KPU, apalagi sekarang sudah jadi komisioner. Saya pribadi mendoakan Ibu semoga sehat selalu dan seluruh Tribuners dan sahabat publik yang menyaksikan kita juga sehat walafiat. Kami selalu ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas jika memang tidak begitu penting. Itu yang selalu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya Munawwar Ahmad atau biasa disapa Rara pamit undur diri dari program ini. Saksikan kami di program selanjutnya dan tentunya kita berharap Ibu Wakil Bupati Maros selanjutnya ada obrolan bersama kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan teman-teman LSKP diambil alih tadi. Pada bidang legislatif, sejak awal penerapannya pada tahun 1999, angka keterwakilan perempuan yang masih berkisar 8,08% terus meningkat hingga tahun pemilu tahun 2019 yang lalu sudah mencapai angka 20,5%. Melihat dari sudut pandang teritorial yang lebih spesifik, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan, terhitung sejak pemilu 2009 yang jumlahnya hanya berkisar 16%, pada pemilu 2019 yang lalu mengalami peningkatan hingga 29%. Tentu saja angka ini belum memenuhi kuota yang diharapkan, akan tetapi harapan ke depannya setiap elemen yang terlibat mulai dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat bersedia ambil bagian dalam meningkatkan angka representasi perempuan. Terlebih lagi, masih ada beberapa partai politik yang belum menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pengaderan serta afirmasi peningkatan keterwakilan perempuan. Tingkat representatif perempuan masih sangat timpang dibandingkan tingkat keterwakilan laki-laki. Tokoh perempuan yang memegang jabatan eksekutif di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat sedikit. Hanya terdapat 1 tokoh perempuan yang menjadi Bupati Luwu Utara, serta 3 tokoh yang menjadi Wakil Bupati, yakni Wakil Bupati Kabupaten Maros, Sinjai, dan Wakil Wali Kota Makassar.
Kurangnya representasi perempuan di parlemen maupun ruang publik menimbulkan tanda tanya di saat secara normatif keterlibatan perempuan dilindungi bahkan telah didukung dengan berbagai aturan maupun kebijakan. Ada dua indikator. Pertama, masih terpeliharanya budaya patriarki di masyarakat sebagai pemilih yang menimbulkan stigma bahwa dalam berbagai sektor perempuan belum dapat disepadankan dengan laki-laki, termasuk dalam politik yang sudah dianggap sebagai ranah milik laki-laki. Kedua, kurangnya edukasi masyarakat terutama perempuan itu sendiri tentang politik, baik dari segi pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai pentingnya suara mereka terwakilkan dalam parlemen dan ranah publik. Perempuan masih kerap kali dijadikan sasaran dari tindak kekerasan dan menjadi alarm bahwa diskriminasi masih memerlukan banyak perhatian dari pemangku kekuasaan, sehingga peran perempuan dalam ranah parlemen menjadi suatu keharusan guna memastikan dan mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kita sebagai bagian dari masyarakat yang kedepannya akan memilih para wakil di parlemen dan ranah publik atau bahkan yang akan terjun dalam ranah tersebut, baiknya memahami terkait pentingnya meningkatkan representasi perempuan guna mendukung terbentuknya kebijakan yang responsif terhadap gender maupun menghapus segala bentuk diskriminasi gender yang seringkali dialami perempuan. Mari membuat langkah kecil bersama-sama memberikan dampak di masyarakat melihat kerja nyata sang puan, bukti nyata kesejahteraan. Lembaga Studi Kebijakan Publik dengan bangga memperkenalkan program campaign melalui Women Talk, sebuah diskusi yang menghadirkan perempuan inspiratif dalam partai politik dan DPRD Sulsel. Women Talk akan membahas isu kontemporer terkait perempuan dan keseharian dari para wakil rakyat, pemimpin daerah, serta perempuan politisi penjuang hak-hak perempuan. Women Talk dilaksanakan melalui live YouTube Tribute. Women's Inspire, diskusi online yang dikemas dengan konsep yang lebih santai dengan menghadirkan tokoh inspiratif dari parlemen, partai politik, dan pemimpin daerah. Tujuannya memberikan inspirasi, edukasi politik, dan advokasi peran pemimpin perempuan kepada masyarakat, utamanya milenial. Ruang publik, diskusi virtual melalui Zoom meeting yang mengangkat isu keterwakilan perempuan dalam ranah strategis, utamanya penentuan kebijakan publik. Public campaign, penyebaran informasi dan edukasi terkait peran perempuan baik melalui poster, video, maupun media lainnya. Segala bentuk upaya memperjuangkan hak-hak perempuan tentunya akan optimal ketika kita bergerak secara bersama. Mari bersama mencapai kesetaraan hak tanpa diskriminasi melalui keterlibatan perempuan. Terima kasih Bu Mis.